Saya sebagai warga negara Indonesia sangat mendukung penuh kepada pemerintah dan KPK serta MA dan MK untuk memberhentikan 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK itu. Halo Indonesia, salam NKRI. Topik pembahasan kita kali ini masih tentang Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI dan Gerakan Selamatkan KPK atau GASAK yang menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Senin 27 September 2021. Demonstrasi ini digelar dalam rangka menolak pemecatan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK sebanyak 57 orang itu. Selain itu, demonstrasi ini juga digelar karena merespon sikap diam dari Presiden RI Joko Widodo untuk turun tangan dalam menunjukkan keberpihakan kepada para pegawai KPK yang akan diberhentikan dengan hormat per awal Oktober nanti. Selain itu, Koordinator Media BMSI 2021 Muhammad Rais menyatakan bahwa pihaknya melihat kini KPK sudah tidak lagi menjadi lembaga anti rasuah, melainkan seolah telah alih fungsi jadi Komisi Perlindungan Korupsi. Bagaimana tidak, pegawai-pegawai jujur telah disingkirkan dengan adanya TWK dengan dalil wawasan kebangsaan hingga timbul fitnah dugaan Taliban tanpa alasan. BMSI dengan Gerakan Selamatkan KPK juga mengajak seluruh mahasiswa di Indonesia dan seluruh elemen masyarakat untuk mengikuti aksi nasional yang salah satunya dipusatkan di depan Gedung Merah Putih yang menjadi markas lembaga anti rasuah tersebut. Pemirsa Saina TV yang saya hormati, ada beberapa poin penting yang mau saya bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, dari segelintir mahasiswa yang datang untuk melakukan aksi demo ini, boleh saya katakan bahwa mereka dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu demi kepentingan pribadi atau golongan. Sehingga mahasiswa yang sudah alih fungsi sebagai mahasiswa ini adalah kumpulan-kumpulan dari segelintir orang yang memiliki pola pikir yang sangat dangkal dalam membela kebenaran serta mudah untuk dipropaganda. Maka tidak salah juga jika seorang advokat yang bernama Sarman di akun Twitternya @sarman59 itu menamai kelompok ini sebagai robot-robot Taliban yang tak berotak. Alasan lain yang mau saya katakan di sini bahwa sikap arogansi yang ditunjukkan oleh segelintir mahasiswa yang mengatasnamakan BMSI ini benar-benar tidak menunjukkan marwah atau harga diri dari seorang akademisi. Sudah sangat jelas bahwa Indonesia dan dunia saat ini sedang fokus dalam menangani COVID-19. Pemerintah mulai dari pusat, provinsi, daerah bahkan sampai ke tingkat RT RW sibuk untuk menekan lajunya penyebaran COVID-19 ini. Tapi kenapa masih ada manusia-manusia yang statusnya sebagai mahasiswa ini justru memilih berkumpul serta berkerumunan, melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutan yang tidak jelas untuk membela 57 pegawai KPK yang tak berbobot itu? Di manakah akal sehat serta akhlak yang menunjukkan perilaku seorang mahasiswa? Ini benar-benar sangat memalukan karena jauh lebih terhormat dari kami yang rakyat jelata ini. Manusia tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan kok masih dibela.
Yang kedua, perkumpulan segelintir orang yang atasnamakan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ini telah melakukan satu kebohongan publik, karena sama sekali perkumpulan mereka ini tidak mewakili aspirasi mahasiswa di seluruh Indonesia. Lalu mereka dengan serta-merta menamai Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia. Salah satu fakta yang bisa kita saksikan bahwa pada saat mereka sedang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih untuk membela 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK itu, tiba-tiba muncul juga aksi tanding yang mendukung untuk pecatkan Novel Baswedan dan kawan-kawan itu. Ini merupakan satu fakta yang tidak bisa dipungkiri, sehingga secara kasat mata kami sebagai rakyat jelata bisa menilai bahwa segelintir mahasiswa ini sedang mempertunjukkan kebodohan mereka ke ruang publik. Buat aksi untuk mempermalukan diri mereka sendiri. Fakta lain juga bahwa saat mereka melakukan aksi unjuk rasa, Ketua KPK Jenderal Firly Bahuri malah lebih memilih untuk berangkat ke Provinsi Jambi untuk menjalankan beberapa agenda tugas. Tampak juga para pegawai KPK yang sama sekali tidak merespon dengan aksi unjuk rasa ini. Hal ini merupakan contoh-contoh kecil yang semestinya kalian sebagai mahasiswa itu sadar. Tahu diri ketika apa yang Anda suarakan itu sama sekali tidak didengar. Kami yang rakyat jelata bisa merasakan bahwa ini adalah bentuk penghinaan yang luar biasa. Dan hanya orang-orang dengan pikiran yang masih waras yang bisa merasakan hal-hal seperti ini. Yang ketiga, aksi demonstrasi yang kalian lakukan di gedung KPK ini sama sekali tidak mewakili kepentingan masyarakat Indonesia. Saya sebagai warga negara Indonesia sangat mendukung penuh kepada pemerintah dan KPK serta MA dan MK untuk memberhentikan 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK itu. Sudah sangat jelas bahwa tes wawasan kebangsaan itu sudah tidak lulus, tapi masih ngeyel, malulah tahu diri dikit. Memang itu kantor KPK milik pribadi atau milik nenek moyangmu. Tanpa kalian 57 orang itu sama sekali tidak berpengaruh dengan eksistensinya KPK. Karena masih ada ribuan karyawan yang lain yang sibuk dan berupaya untuk pemberantasan korupsi. Dan semuanya itu tetap running well. Yang terakhir, dari aksi aliansi BMSI dan Kasat ini membuat saya untuk mengingat kembali kejadian beberapa waktu yang lalu saat Rizik Syihab dan masanya melakukan aksi serupa karena masih memiliki musuh yang sama dengan pemerintah yang sah saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Harapan kami dari rakyat jelata, semoga pihak kepolisian serta aparatur penegak hukum bisa bertindak tegas untuk memberantas manusia-manusia yang mengganggu perdamaian di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Salam hormat, saya cinta NKRI, saya cinta Pancasila, dan saya cinta Merah Putih.